Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas akan menceritakan tentang seorang pemuda yang akan melakukan pernikahan gaib. Kita langsung saja nonton terus Story Channel. Oke guys, sebelum kita mendengarkan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Selamat mendengarkan. Cerita ini dimulai dari Mas Wawa, teman kita di Facebook. Dia menceritakan tentang pernikahan gaib. Siang ini aku bersiap untuk berangkat KKN. Semua kebutuhanku selama KKN telah terpenuhi. Tak lupa obat-obat asam lambungku yang terkadang kambuh. Mesti ekstra siap karena kali ini aku pergi KKN ke tempat yang cukup terpencil, sebuah desa yang masih dibilang jauh dari keramaian, di mana listriknya di sana masih terbatas. Semoga saja aku betah berada selama di sana. Bis kami sudah datang. Setelah hampir sejam kami menunggu bis itu datang untuk mengantar kami ke tujuan. Selebihnya beberapa dari ketua rombongan, terutama anak laki-laki, menggunakan sepeda motor dan berkonvoi untuk ke sana. Sedangkan sebagian besar menggunakan bis kampus. Selama di perjalanan yang cukup lumayan jauh, akhirnya kami sampai di gerbang masuk desa tujuan kami. Pemandangan yang cukup indah, sangat luar biasa indahnya. Pemandangan bukit di sekitar lalu perpohonan yang rindang membuat udara terasa segar. Sedikit berkabut sih, memang, tapi sesungguhnya semua terasa menyenangkan. Aku berpikir dalam hati bahwa tempat KKN ku kali ini pasti menyenangkan. Sampai di gerbang, kami semua turun dari bis. Beberapa motor dari ketua rombongan tadi sudah duluan ada di sini menunggu kami. Selanjutnya bis kampus pun meninggalkan kami. Tiba kami yang menunggu di situ, ketua rombongan mengatakan akan ada beberapa orang penduduk desa yang akan menjemput kami dengan menggunakan sepeda motor, lalu mengantarkan kami ke rumah kepala desa. Benar saja, tak lama dari itu datanglah mereka dengan menggunakan motor. Penduduk desa yang cukup sopan dan ramah. Tanpa berlama-lama kami pun ikut mereka berboncengan melewati perpohonan besar masuk ke dalam hutan dan melewati beberapa kali tanjakan bukit. Jalannya rute yang berat tidak menggentarkan perjalanan kami. Hanya aku merasa sedikit aneh saat kami melewati di depan sebuah gua yang mana di depan gua itu ada sebuah batu seperti arca yang ditutupi kain kuning dan diberi sajen. Namun karena bapak yang membonceng kami tidak mengatakan apapun mengenai pemandangan aneh yang baru saya kulihat, terus saja menjalankan motornya melewati depan gua tersebut dan melanjutkan perjalanan kami. Setelah sekitar 1 jam, kami pun sampai di desa tujuan. Saat memasuki desa tersebut, awal mula kami sampai ada sebuah gapura kokoh yang terbuat dari batu berwarna hitam layaknya sebuah gerbang kerajaan Hindu. Sangat indah menurutku, namun entah apa lagi yang kurasakan keanehan di desa ini. Sedari tadi bapak yang memboncengku tidak sedikit pun mengeluarkan suara. Mukanya yang tampak datar seperti halnya orang yang sudah mati saja. Tak ada senyum, dengan pandangan yang kosong. Tapi sudahlah, mungkin semua karena desa ini sangat terpencil dan jauh dari perkampungan desa lainnya. Kesan seram mulai timbul dengan ditimbahnya kabut yang ada. Dinginnya area perbukitan menambah anehnya suasana. Serasa kami sedang ada di desa gaib saja. Mereka, para penduduk desa yang menyambut kami, mukanya terlihat datar saja, tanpa ekspresi berarti. Memang mereka ramah awal penyambutan di gerbang depan tadi. Toh setelahnya mereka diam saja. Tidak terlihat lagi keramahan yang kami dapatkan di awal perjumpaan tadi. Setelah itu datanglah 2 motor yang menghampiri kami. Ternyata beliau adalah kepala desa kami, Bapak Hartono namanya. Sudah menjabat kepala desa di sini selama 10 tahun. Sebelum beliau menjabat sebagai kepala desa, adalah bapak beliau yang juga menjadi kepala desa ini. Bisa dibilang jabatan kepala desa yang turun-temurun. Setelah perkenalan kami langsung menuju rumah beliau untuk tempat persinggahan kami. Dan disinilah mulainya pengalaman mistisku yang benar-benar menakutkan.
Sudah 2 hari kami berada di desa ini, tapi kami belum ada kegiatan apapun. Desa ini sangat sunyi, jarak antara satu rumah ke rumah lainnya cukup jauh, minimal 5-6 km. Listrik di sini pun hanya bersediakan saat sore hingga subuh saja. Bayangkan jika malam pun tak ada listrik, pasti terasa hidup di zaman lampau. Meskipun begitu, pemandangan di desa ini cukup indah. Udaranya sangat segar, terutama di pagi hari. Kami tidak merasakan bising seperti di perkotaan, yang ada jika malam tiba bunyi serangga malam dan kodok saja. Pagi ini ketua kelompok kami mengatakan bahwa akan ada undangan dari penduduk desa untuk pernikahan anaknya. Sengaja penduduk mengundang kami untuk meramaikan hajatannya. Kami pun senang. Setidaknya ada juga kegiatan, dan undangan itu pun dilaksanakan nanti malam. Kami semua bersiap untuk datang secara rombongan. Duh, aku nggak sabar mau lihat seperti apa acara produksi ini. Karena 2 hari ini kita di sini tanpa ada kegiatan apapun, ujar salah satu kelompokku, Mita. Anak yang satu fakultas denganku tapi lain jurusan saja. Sudahlah, sabar saja, toh nanti malam kan kita pergi ke sana. Semoga acaranya meriah, ucapku. Kami menutup pembicaraan kami saat salah seorang teman kami, sebut saja Edo, menghampiri kami yang asik mengobrol. Oke guys, kita dengarkan azan dulu ya guys, nanti sambung lagi. Oke guys, sudah azan sudah selesai, kita pun sudah menunaikan sholat ya. Kita lanjut lagi. Di sini Edo pun menghampiri kami yang sedang asik mengobrol. Hey ladies, kalian merasa enggak sih kalau ada yang aneh di desa ini? Aku merasa kita seperti berada di dunia lain. Entahlah, Edo menghela nafas sambil mengambil sebuah kursi lalu duduk di dekat aku dan Mita. Hal aneh apa tuh? Yang aku tahu kalau desa ini memang sangat terpencil. Hanya saja kalau hal aneh aku tidak merasakannya, jawab Mita datar. Kalian tahu saat pertama kali kita datang ke sini, ingat tidak dengan orang-orang yang menyambut datang kita di gerbang depan setelah kita turun dari bis kampus? Mereka yang tadinya ramah dan murah senyum, tiba-tiba sudah setengah perjalanan berubah menjadi orang yang kaku, diam layaknya mayat hidup. Edo mengatakan ini dengan muka yang bersungguh-sungguh dan antusias. Ah, sudahlah, mungkin ini hanya perasaanmu saja. Karena desa ini memang sunyi sekali. Sampai detik ini pun belum lagi ada penduduk yang datang kepada kita, ucapku pada Edo dan Mita. Memang biasa aku akui kalau pernyataan Edo tentang keanehan desa ini bisa kurasakan juga. Sudah beberapa hari kami tinggal di rumah ini, rumah milik kepala desa ini yang disediakan untuk kami bertempat tinggal selama KKN ini. Rumah yang cukup besar dengan ada 7 kamar tidur, ruang tamu yang cukup luas bisa memuat 15-20 orang. Dapur yang terletak di bagian belakang sudah berbentuk modern dengan peralatan dapur yang serbaguna, meskipun tidak ada kulkas atau mesin cuci di sini. Hanya saja kamar mandi yang letaknya cukup jauh, terletak di kebun belakang layaknya seperti WC umum. Terdapat 3 buah kamar mandi beserta sumur yang cukup besar. Tidak ada pompa air di sini. Semua dilakukan masih secara tradisional, yaitu menimba air jika ingin mandi atau mencuci. Sedikit menyeramkan jika lepas maghrib akan ke toilet itu, sebab pohon-pohon besar yang menjulang tinggi disertai penerangan yang minim membuat kesan angker jika malam hari. Waktu yang dinanti pun tiba. Kami semua sudah bersiap diri untuk pergi ke rumah salah satu penduduk yang mengundang kami di acara hajatan pernikahan anaknya. Secara semangat kami pun pergi ke sana, namun tidak menggunakan kendaraan melainkan berjalan kaki. Menyediakan penerangan selama perjalanan dengan menggunakan senter, obor yang tersedia di sana seperti kembali ke zaman dahulu, pikirku. Selama perjalanan kami berjalan menyusuri jalan desa yang masih berupa setapak pepohonan tinggi, dengan diiringi laki-laki yang membawa pedang dan tongkat bambu berjaga-jaga jika di depan nanti ada hewan buas atau ular. Aku yang ada di barisan tengah asik mengobrol dengan teman-teman lainnya, sementara Edo dan beberapa laki-laki lainnya berada di barisan belakang. Mereka pun ada yang membawa senter, obor dan kayu panjang untuk senjata.
Saat asik dalam perjalanan, kami tiba-tiba berhenti. Ia wakil ketua rombongan kami bernama Raka. Dia menghentikan langkahnya dan menyuruh kami semua ikut berhenti. Kami pun terkejut, namun tetap waspada saat Raka menyuruh kami diam sejenak. Saat kalian lihat tidak, Shh, kalian lihat tidak? Barusan, ujar Raka menghentikan langkahnya. Apa? Jawab beberapa orang di belakangnya. Sepintas bayangan hitam dari sebelah kiriku. Lalu Edo pun menyorotkan lampu senternya ke arah yang ditujukan Raka. Karena takut, kala itu bukanlah bayangan orang namun hewan buas. Maklum saja kami saat berada di sini di sebuah hutan lindung yang mana desa ini terletak di daerah perhutanan ini tidak ada satupun, mungkin kucing, hutan atau sekedar angin yang meniup dahan pohon-pohon. Jawab Edo, sudahlah, lebih baik kita melanjutkan perjalanan karena nanti kita terlambat datang ke sana. Ujar Edo kembali menyorotkan lampu senternya ke arah depan jalan kami. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan, namun kembali tiba-tiba ada hal aneh di tengah perjalanan kami. Entah dari mana datangnya ada seorang nenek yang muncul di sela-sela pohon besar yang ada di sekitar kami. Dengan posisi sedikit gelap, nenek itu muncul secara mengejutkan. Cucu-cucuku, kalian mau kemana? Berbahaya jika kalian tetap di sini. Pulanglah ke rumah kalian. Cepat tinggalkan desa ini. Nenek tua yang sedikit bungkuk itu pun berdiri di hadapan kami seolah menghentikan langkah kami untuk terus melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan kami. Kami pun terkejut dengan kemunculannya secara aneh dan tiba-tiba. Beberapa dari teman cewekku bergandengan tangan sedikit ketakutan karena melihat muka nenek tersebut yang mana salah satu matanya berwarna putih dan sebelah dari mukanya berwarna hitam seperti cacat lahir. Ditambah pakaiannya yang serba hitam menggunakan kain hitam dan berbadan sedikit bungkuk sambil membawa tongkat di tangan sebelah kanannya. Rambutnya yang sedikit terurai berwarna putih agak acak-acakan menambah kesan seram. Raka kemudian berkata dan menjawab pertanyaan nenek tersebut. Maaf nek, kami hanya mau datang menghampiri undangan salah satu warga yang kebetulan kemarin sore bertemu saya. Saat saya dan teman-teman saya mau pergi ke rumah Pak Kades, beliau mengatakan bahwa kami harus datang sekalian juga untuk mengenalkan kami pada seluruh warga desa ini. Ujar Raka pelan. Jangan pergi ke sana, baiknya kalian lekas berkemas dan segera tinggalkan desa ini esok pagi. Desa ini bukan tempat yang baik untuk kalian. Lalu nenek itu berjalan ke arah semak-semak. Semak-semak kami kemudian menghilang di kegelapan malam. Sejenak kami semua terdiam, tidak tahu mesti berbuat apa setelah nenek misterius itu muncul dan mengatakan hal itu. Edo pun berteriak kepada kami, baiknya kita melanjutkan perjalanan. Mungkin nenek itu hanya sekedar pikun atau mungkin bercanda. Aku yang ikut merasakan aneh hanya bisa diam melihat pemandangan barusan. Namun karena itu juga yang lainnya akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan, terpaksa mengikuti mereka. Dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan kami menembus kegelapan malam di hutan desa Alas Jati. Oke guys, kita akan lanjutkan part 2-nya. Jangan lupa kalian like, subscribe. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.